Waalaikumsalam, Bu Rima. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Jin tutup kamera ya Pak. Mangga. Siap, boleh Bu. Santai saja. Boleh tutup kamera, boleh buka kamera juga. Selanjutnya pantulannya bergerak sendiri, tangan-tangan itu lalu saling menyatu. Kata itu cuma ilusi kamera. Kamu juga kira itu cermin ya? Bukan dengan muncul ini, jadi bukan yes.
Setelah dilakukan sudah dinikmati, mereka berdua kali lawan bawa jajan. Dan akhirnya, produk balik gas. Lalu usia yang membawa sebuah saus. Bisnis itu tak mau jika meminum air saus. Saus itu malah dan akhirnya mereka bisa lebih selamat. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk Betul, berisik tuh. mendorong bapaknya agar menjadi kebijakan sekali gas. Namun bapaknya yang tidak berdua mau berbudi pada gas untuk mengisi perutnya yang kosong itu. Pun pas sudah dipegang sama Supri, ternyata pelurunya tak ada dan Raiso nembak. Kemudian Pak Darno yang mengumpulkan video itu ke sebuah pohon. Dan seketika video itu pun langsung jadi. Garyong. Ih, Sebelum Pak. Nih, kok suaraan? Jumlah kok kia? Jumlah kok kia? Suaraan? Oh, dia bilana lain kia. Yuk Kang Aji Kak. Bentar, Gen.
Ibu-ibu kita mulai ya. Siapa? Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah apa namanya memberi kesempatan ya malam ini untuk bisa kita berdiskusi lah terkait dengan persiapan untuk In2. Tapi sebelumnya saya ingin cek ombak dulu aja Bu ya. Bu En ada Bu En ya? Hadir ya? Hadir Bu Bapak. En? Ya, oke, Hadir. siap. Ibu Ria ada Ibu Ria? Hadir, Pak. Oke, Pak. Ibu Medina, Ibu Hadir, Mei. Pak. Oke, terima Hadir. kasih Ibu Mei. Ya, Bu Hilda, Hadiroh. ya ada ya. Saya absen dulu Bu ya. Ya boleh. Bu Ani, Iya, Pak. oke, Bu Lani, Hadir, Pak. oke, makasih Hadir, Bu Ini, Pak. oke, terima kasih Bu Sumiati, Hadir. diri ya, oke, terima kasih Bu Rima, Hadir. Bu Inas, Hadir, Pak. oke, makasih Bu Rani. Hadir, Pak. Tadi Bu ini ada ya. Pak. Iya, terus siapa nih? Bu Rahma. Halo Bu Rahma. Oke, lanjut lagi ke Bu Rizka. Ada Bu Rizka, Bu Nusria. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Terkait dengan persiapan In2, Insya Allah In2 ini akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan itu di tanggal berapa Bu? Ada yang tahu Bu? 10 ya, Tanggal Pak. Sampai 10 ya. 13. Ya, Iya. 10, 4 hari ya. 10, 11, 12, 13, 4 hari aja pokoknya ya. Nah, nanti kita akan coba bedah per harinya apa yang akan kita lakukan. Jadi di antara 4 hari itu, hari pertama kita akan melakukan evaluasi terkait dengan OJT ya, OJT yang telah kita lakukan ini ya. Ini hari pertama Bapak Ibu. Jadi evaluasi hasil implementasi kelihatan ya ininya presentasinya. Iya, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Kelihatan, Pak. Jadi di hari pertama ini kita melakukan evaluasi hasil implementasi di mana ruang lingkupnya itu ada terkait dengan orientasi kegiatan IN2 itu sendiri, kemudian juga identifikasi praktik baik PM dan kendala yang ditemukan pada saat OJT atau pada saat on, kemudian juga diskusi tentang hasil identifikasi praktik baik, penyamaan persepsi tentang praktik yang menunjukkan PM, kemudian berbagi strategi mengatasi kendala yang ditemukan saat implementasi PM, kemudian persiapan bahan eh, berbagi praktik implementasi PM didampingi oleh fasilitator. Nah, Bapak Ibu, di hari pertama ini ada pekerjaan yang harus diunggah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di LMS, itu ada terkait dengan unggahan, yaitu berupa jadwal implementasi dan evaluasi berkala untuk memastikan pembelajaran mendalam tetap efektif di kelas. Nah, ini dalam bentuk file PDF. Ya, jadi dari produk di hari pertama ini itu Bapak Ibu untuk unggahannya terkait dengan jadwal implementasi dan evaluasi berkala untuk memastikan pembelajaran mendalam tetap efektif di kelas. Itu dalam bentuk file PDF yang nanti akan diunggah di LMS. Adapun formatnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa
cari sendiri ya terkait dengan format jadwal implementasi dan evaluasi berkala. Adapun terkait dengan format, mungkin saya kasih gambaran aja Bapak Ibu ya. Gambaran ini mungkin dari versinya saya ya, versinya saya. Mungkin nanti dari versinya Bu EN berbeda atau dengan nanti versinya eh, peserta juga berbeda. Jadi kalau format di sini, contoh misalkan ada identitas umum, komponennya, ada satuan pendidikannya dia dari mana, kemudian jenjang atau kelas, mata pelajarannya apa, kalau terkait dengan mata pelajaran atau proyeknya terkait kalau terkait proyek ya, kemudian nama guru dan periode pelaksanaannya semester berapa dan tahun ajaran berapa. Nah, ini tujuan umumnya memastikan pembelajaran mendalam terlaksana secara konsisten, efektif, dan berdampak pada capaian kompetensi peserta didik dengan memperhatikan proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Itu nomor dua. Nah, kemudian nomor tiga, ini terkait dengan jadwal implementasinya. Mungkin ini gambaran saja. Seperti ini ada per minggu, ya, misalnya minggu pertama, minggu kedua, fokus kegiatannya apa, kemudian minggu ketiga, keempat, implementasinya apa, gitu kan. Bulan kedua implementasi tahap 2 kolaborasi dan penerapan konsep sampai dengan misalkan karena ini satu semester, jadi bulan ke-6 evaluasi akhir dan rencana perbaikan. Nah, di sini aktivitasnya ada, kemudian pendampingan supervisinya, kemudian instrumen, ya, instrumen-instrumennya atau bukti yang kira-kira dikumpulkannya. Nah, kemudian ini penanggung jawabnya. Nah, ini catatan tindak lanjutnya. Nah, ini contoh format ya. Ini contoh format versi saya terkait dengan jadwal implementasi dan evaluasi berkala. Nah, kemudian terkait dengan instrumen pendukung evaluasi, mungkin juga nanti disertakan terkait dengan lembar observasi pembelajaran mendalam, kemudian juga jurnal refleksi guru setiap 2 minggu, kemudian rubrik penilaian proses atau produk berbasis kompetensi berpikir mendalam, kemudian yang berhubungan dengan catatan supervisi, kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu portofolio siswa dan dokumentasi praktik baik. Nah, ini merupakan instrumen pendukung evaluasi. Nah, kemudian mungkin kalau diperlukan terkait ada format evaluasi efektivitas PM, nah ini nanti tinggal dibuat aja. Ya, mungkin ada terkait dengan aspek yang dinilai, kemudian indikatornya apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu kembangkan sendirilah terkait dengan format ya. Format, jadwal implementasi dan evaluasi. Nah, itu untuk yang hari pertama ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan dulu terkait dengan hari kedua. Hari kedua itu yaitu terkait dengan presentasi berbagi praktik implementasi PM, di mana lingkup tahapan ini meliputi pertama presentasi bahan berbagi praktik implementasi PM di depan rekan sejawat dan juga fasilitator yang pasti dengan fokus pada dampak PM yang telah dilakukan terhadap hasil belajar murid, kemudian juga tahapan selanjutnya itu tanya jawab, kemudian umpan balik dari sesama rekan sejawat dan pengajar. Nah, kemudian cek kesiapan untuk berbagi praktik implementasi PM pada hari ketiga. Jadi nanti di hari kedua ini memang super super sibuk lah ya di sini ya. Di hari kedua ini di samping kita akan mempresentasikan bahan berbagi praktik implementasi ya, tapi juga kita akan mempersiapkan terkait dengan praktik implementasi PM di mana nanti di hari ketiga di praktik implementasi PM itu ada dua kegiatan yaitu yang berhubungan dengan showcase dan talk show ya. Nanti kita akan bahas lah itu Bu ya. Kemudian eh, di hari kedua ini ada eh, file ya atau tugas yang harus Bapak Ibu unggah yaitu terkait dengan rencana aksi, presentasi dan dokumentasi untuk berbagi praktik implementasi PM ya. Nah, nanti formatnya seperti apa? Nah, ini sekali lagi terkait dengan rencana aksi, presentasi dan dokumentasi, silahkan Bapak Ibu bisa mengeksplor ya terkait dengan format dokumentasinya seperti apa. Nah, tapi di sini saya coba memberikan gambaran terkait dengan
formatnya ya. Nah, ini contoh ya, contoh Bapak Ibu terkait dengan formatnya, rencana aksi implementasi pembelajaran mendalam, misalkan komponennya nama guru, satuan pendidikan, kemudian tema pembelajaran mendalamnya apa. Nah, di sini tema pembelajaran mendalamnya, silakan Ibu Bapak Ibu tuliskan tema atau topik yang berfokus pada penguatan berpikir kritis, kolaborasi dan refleksi ataupun yang lainnya. Nah, itu silakan dicantumkan. Kemudian silakan dimasukkan tujuan aksinya, kemudian langkah-langkah aksinya. Nah, waktu pelaksanaannya, selanjutnya format presentasi berbagi praktik baik. Nah, ini yang harus eh, ada ya item-itemnya, yaitu yang berhubungan dengan judul presentasi. Ya, kemudian judul presentasi ini berarti tema praktik pembelajaran yang dibagikan. Misalkan implementasi pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran misalkan ya, dalam mata pelajaran IPAS. Contoh ya, Bapak Ibu ya, IPAS dengan topik misalkan magnet atau apa misalkan seperti itu. Kemudian silakan latar belakangnya dijelaskan alasan memilih fokus atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian eh, tujuan pembelajarannya apa, tujuan yang ingin dicapai ya, baik itu dari sisi siswa ataupun guru. Kemudian desain dan strategi pembelajarannya seperti apa. Kemudian implementasi apa di kelasnya, silakan ceritakan proses pelaksanaan, peran siswa, dinamika kelas dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian hasil dan dampaknya seperti apa, silakan disajikan dalam bukti perubahan perilaku belajar siswa atau peningkatan hasil ataupun terkait dengan refleksi mendalam. Nah, itu kemudian pembelajaran yang diperoleh atau refleksi guru, apa yang dipelajari guru dari praktik ini dan apa yang perlu diperbaiki, kemudian rencana tindak lanjutnya, dan kemudian dokumentasi pendukung. Nah, dokumentasi pendukung ini terdiri dari foto, video, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap eh, terkait dengan presentasi berbagi praktik baik, itu silahkan Bapak Ibu jangan lupa untuk mendokumentasikan berupa foto, video, atau ada hasil karya siswa, silahkan di di apa dibawa ya ataupun ditampilkan. Kemudian jurnal refleksi, kemudian testimoni siswa atau guru lain. Nah, ini juga bagian daripada nanti untuk kita kegiatan di hari ketiga. Jadi mungkin nanti di showcase ya, di pameran kecil itu nanti ada foto-foto, dokumentasi, kemudian ada video mungkin gitu kan, ada mungkin kita nanti ada layar kecil, kemudian kita tampilkan video-video pembelajarannya, kemudian ada hasil karya siswa, itu nanti silakan Bu, nanti dikumpulkan, kemudian ditampilkan, atau mungkin nanti ada jurnal refleksi, jadi anak-anak yang menulis jurnal refleksi itu silakan nanti hasilnya ditampilkan juga, kemudian testimoni siswa ataupun guru lain terkait dengan eh, ya implementasi PM ini, silahkan ya. Nah, untuk tips presentasi efektifnya, Bapak Ibu silahkan menggunakan slide ringkas, bisa sampai dengan 10 atau sampai 12 slide. Kemudian juga sertakan foto proses belajar nyata, bukan hanya teks ya. Jadi ada foto-foto untuk menggambarkan terkait dengan proses belajarnya. Nah, kemudian juga silakan gunakan alur naratif yang terkait dengan masalah, tindakan, hasil, refleksi, atau yang berhubungan dengan alur STAR ya. Silahkan. Kemudian ya bisa diakhiri dengan pesan inspiratif atau pembelajaran bermakna dari pengalaman guru. Nah, ini format presentasinya ya untuk berbagi praktik implementasi PM. Nah, ini terkait dengan format dokumentasinya. Nah, contoh misalkan foto pembelajaran bisa menampilkan kegiatan eksplorasi atau kolaborasi atau refleksi siswa. Silahkan. Kemudian ada video praktik, rekaman proses pembelajaran refleksi siswa. Silahkan. Kemudian produk belajar siswa, kemudian jurnal refleksi guru, misalkan ya, atau ada misalkan laporan lembar observasi, kalau memang pada saat itu misalkan sedang diobservasi oleh misalkan kepala sekolah, itu boleh silahkan ditampilkan, ya. Nah, ini terkait dengan atau ada artikel-artikel terkait dengan praktik baik yang berhubungan dengan ringkasan pengalaman hasil dan rekomendasi. Ini format dokumentasi berbagi praktik baiknya. Itu hari kedua, Bapak Ibu, ya. Hari kedua, ini kita gambaran dulu ya, hari kedua. Nah, kita lanjut lagi ke hari ketiga. Nah, hari ketiga ini terkait dengan
berbagi praktik implementasi PM. Jadi di sini ada dua kegiatan, yaitu kegiatan showcase dan juga kegiatan talk show, di mana nanti ada apa narasumber ya, narasumber, di mana narasumber berbagi praktik baiknya itu datangnya dari peserta sendiri, ya, dari peserta sendiri. Nah, sekarang apa saja kegiatannya di sana? Nah, kegiatannya adalah pertama terkait dengan kebijakan Pemda, misalkan nanti ada dari Dinas Pendidikan atau dari BGTK-nya akan memberikan materi terkait dengan kebijakan Pemda, kemudian ada orientasi kegiatan, dan juga nanti akan ada berbagi praktik baik, ya, dilampirkan dengan bukti-bukti dan juga perubahan praktik pembelajaran selama 3 bulan Bapak Ibu mengikuti diklat pembelajaran mendalam. Kemudian nanti juga akan ada tanya jawab dan juga kesimpulannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini di hari ketiga ini eh, yang akan diupload di LMS itu adalah dokumentasi berbagi praktik baik yang telah di convert ya ke dalam bentuk file PDF. Jadi dari yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu bisa disilahkan di convert ke file PDF. Nah, itu terkait dengan hari ketiga. Hari keempat, nah ini terkait dengan hari terakhir ya, refleksi hasil berbagi praktik implementasi PM, yaitu ruang lingkupnya menampilkan umpan balik dari berbagai pihak yang pihak terhadap hasil implementasi pembelajaran mendalam yang telah dipaparkan, kemudian mendapatkan masukan konstruktif mengenai cara untuk lebih mengoptimalkan implementasi pembelajaran mendalam di kelas. Jadi ini kita terkait dengan berbagi inilah refleksi lah ya, refleksi apa yang telah kita lakukan di hari kedua dan juga hari ketiga, yaitu yang berhubungan dengan praktik baik, berbagi praktik baik implementasi PM. Nah, di sini yang diunggah atau tugas ibu adalah mengunggah dokumentasi showcase, ya, showcase-nya hasil implementasi. Jadi ada nanti bentuk-bentuk foto atau nanti ada narasinya juga silahkan. Nah, itu nanti silahkan diunggah di hari keempat. Itu Bapak Ibu terkait dengan eh, kegiatan 4 hari in 2 pembelajaran mendalam. Dan saya harapkan Bapak Ibu di in 2 ini saya harapkan partisipasi semuanya ya. Maksudnya begini, Bapak Ibu di hari kedua ini saya harap di in 2 ini saya harapkan selama 4 hari itu eh, selalu hadir ya, selalu hadir, kemudian juga selalu eh, ya fokus terhadap kegiatan hari eh, sampai hari keempat ini terkait dengan in 2, dan harapan saya ya Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti in 2 ini. Itu terkait dengan eh, in 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di LMS, saya tanya dulu, ada yang buka LMS nggak Bapak Ibu saat ini? Belum, Pak. Bapak Ibu Belum buka, belum Pak. ya? Buku Nah, buka, Pak. kalau nggak salah coba kalau di saya itu di LMS saya itu Bapak Ibu bisa melihat aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Nah, coba kalau di LMS peserta apakah ada? Coba sebentar saya ini dulu ya. Saya stop dulu share-nya. Nah, kita coba buka LMS dulu. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya. Nah, ini LMS. Kalau kita lihat, kelihatan Bu? Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, contoh misalkan di hari pertama ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada ruang lingkupnya. Ada ruang lingkup. Nah, di sini ada tahapan aktivitas. Silahkan diunduh di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau di LMS ada nggak seperti ini nih? Ada terkait Masih dengan ditutup, tahapan Pak. aktivitas.
Oh, Belum masih ditutup ya? kebaca. Ya, masih ditutup, masih kosong, cuma in service training 2 aja, nggak ada apa-apanya, Pak. Masih warnanya buram. Kalau yang Ibu, Bapak Ibu terakhir ngerjain apa, Bu? Yang yang OJT udah selesai belum tugas-tugasnya? Udah Oh di iya benar, upload belum? OJT SPM. belum, Pak. Oh, iya iya ya. Iya, karena Ya, belum mungkin mungkin ya, nanti jadi nggak bisa. Oh iya, ya, jadi benar-benar. kalau OJT-nya sudah terupload ya, jadi kemungkinan dan nanti bisa lanjut lagi ke Ya, In2 itu ya. Jadi ya, harap Pak. nanti mungkin bisa di apa namanya diselesaikan untuk tugas-tugas di OJT-nya. Nanti kita lanjut ke In2 ya di tanggal 10 ya. Ya harapannya dari tanggal 28, 29 ini sampai dengan tanggal 10 ini Bapak Ibu silakan mempersiapkan untuk kegiatan apa namanya In2 ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba lanjut dulu Bu, Bapak Ibu ke yang lebih kita fokuskan ya saat ini ya. Kita fokuskan yaitu terkait dengan hari ketiga nih Bapak Ibu ya. Hari ketiga. Saya buka dulu aktivitasnya. Sebentar. Aktivitas hari ketiga. Karena memang puncaknya ini ada di hari ketiga ya. Nah, oke. Wow. Atau mungkin sudah ada yang bersedia dulu siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi host. Oke, ini hari ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk hari ketiga ini Bapak Ibu, jadi eh, saya bilang tadi ya di awal ada kegiatan terkait dengan showcase dan juga talk show, di mana showcase dan talk show ini berjalan bersamaan ya, berjalan bersamaan. Dan durasi kegiatannya itu selama 8 JP ya, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nanti kita bisa coba gali lagi terkait dengan aktivitas di hari ketiga ini. Kita mulai di jam berapa, Bu? Ada yang tahu, Bu? Kalau ada yang sudah dapat suratnya belum ya? Belum ya? Kita Info mulai ada di itu grup di besar, jam, Pak. ya, kita mulai di jam 7.30 sampai dengan jam 15.15, Bapak Ibu ya. Jadi jam 7.30 sampai jam Oh iya. 8-nya itu registrasi seperti biasa. Nanti jam 8.00 sampai dengan jam 15.15 itu kita selesai. Ini yang saya tampilkan, yang saya share, yang kelihatannya apa, Bu? Di layar, Bu? Jadwal waktu, Pak. Apa itu Jadwal. kalau Oh, boleh? jadwal ya? Iya, Jadwal ya? iya. Oke, oke. Saya inikan dulu jadwalnya ya. Ini Bapak Ibu, ini walaupun punya batch 1, nah saat ini nih yang besok berjalan, itu batch 1 Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa apa namanya saling bertanya lah kalau ini di daerah Cilegon ya. Kalau yang batch 1 tuh ada yang daerah Cilegon, Kabupaten Serang kalau nggak salah, Kabupaten Tangerang juga. Nah itu besok itu eh, mau ini mengadakan terkait dengan talk show dan showcase gitu ya. Nah nanti bisa mencari inspirasi atau Bapak Ibu silakan nanti mencari inspirasi di YouTube atau di IG atau di TikTok terkait dengan kegiatan talk show ataupun showcase ini. Nah, ini jadwal untuk hari pertama itu evaluasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dari jam yang A1 ini adalah orientasi biasa ya, menjelaskan terkait kegiatan hari itu. Nah, nanti di jam 8.45 B1 itu adalah presentasi evaluasi hasil implementasi PM. Ini di sini semua ya. Sampai dengan terakhir. Nah, mungkin nanti di jam 14.30 di hari pertama itu sudah kita mulai nih terkait dengan membuat presentasi bahan berbagi praktik implementasi PM di 1 jam terakhir sebelum pulang ini Bapak Ibu ya.
Kemudian nanti dilanjut di hari kedua, lanjutannya ya, yaitu terkait dengan membuat presentasi bahan berbagi praktik implementasi juga dan juga mempresentasikan ya di sini. Nanti ini per kelompok terkait dengan eh, pengerjaan tugas-tugasnya. Nah, kemudian lanjut ke hari kedua, masih di hari kedua, di jam terakhir, di jam ke 14.30 sampai 15.15, itu terkait dengan berbagi praktik implementasi. Ya, walaupun di sini B3 kan harusnya adanya di hari ketiga, Bapak Ibu ya. Tapi nanti di sini di B3 ini, mungkin di 1 jam atau 2 jam sebelum ini, nanti kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk kegiatan hari besok. Karena kalau di aktivitas, memang kalau di aktivitas untuk yang B3 ini semuanya adanya di hari ketiga B3 ini, ya, berbagi praktik implementasinya. Tapi karena kita akan mempersiapkan dulu terkait dengan ruangan, kemudian showcase-nya, kemudian menata tampilannya, gitu kan. Nah, berarti kita harus mempersiapkan sebelum hari ketiga ini, ya. Mungkin di 1 jam terakhir atau 2 jam terakhir kita akan persiapkan, ya, sebelum pulang. Nah, nanti baru di hari ketiga ini kita akan melakukan terkait dengan berbagi praktik implementasi PM, di mana nanti akan dibuka terlebih dahulu dengan kebijakan pemerintah daerah ya. Nanti orang dinas nih, nanti di hari ketiga ini ada orang lain juga ya. Selain kita ada orang lain, yaitu ada tamu dinas, mungkin bisa dari dinas atau ada dari pengawas, karena misalkan karena Bapak Ibu adalah tingkatannya adalah SD ya, mungkin ada dari pengawas SD atau mungkin nanti ada dari dinasnya, dan juga mungkin akan ada dari tuan rumahnya ya, tuan rumah atau TPK-nya, karena memang kebetulan kebetulan di batch 3 ini di lokus kita, di TPK kita tidak ada eh, kelas capsek, nggak ada ya. Karena kalau ada kelas capsek, mereka nanti gabung ke kita. Tapi karena kebetulan kelas capsek di kita nggak ada, berarti mungkin nanti akan dihadiri oleh ya tuan rumah mungkin, kemudian ada dari perwakilan dinas, ataupun juga ya mungkin dari pengawas dinasnya atau dari SD-nya seperti itu. Ya, itu kita akan habiskan sampai dengan 1 hari itu, Bapak Ibu, terkait dengan berbagi praktik implementasi. Nah, baru nanti di hari keempat, yaitu yang berhubungan dengan eh, refleksi ya, refleksi hasil berbagi praktik implementasi dan juga rencana tindak lanjut. Ini udah santai nih Bapak Ibu ya, hari keempat. Jadi yang yang riuhnya nanti di hari ketiga ya. Tapi nggak riuh lah, gampang lah ya. Semua bisa dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan jadwal. Nah, sekarang kita ke aktivitas yang utamanya ya, Bapak Ibu ya. Nih, aktivitas hari ketiga nih, Bapak Ibu. Silakan boleh apa namanya, diperhatikan. Ini di sini ada waktu sampai 8 JP ya, 8 JP Bapak Ibu. Jadi di hari ketiga ini 90 menit Bapak Ibu ya, 90 menit itu aktivitasnya adalah Bapak Ibu menyiapkan area berbagi praktik implementasi PM dan pameran. Nah, kalau di aktivitas nih Bapak Ibu nih ya, 90 menit berarti kan 190 menit itu 2 jam setengah ya, Bapak Ibu ya. Eh, 1 jam setengah maksudnya ya. Betul, Pak. Betul ya? Iya. Ya, Nah, Pak. di sana jadi Bapak Ibu aktivitasnya menata area berbagi praktik implementasi PM dengan menarik dan representatif ke dalam 2 area. Jadi ada area berbagi praktik dan ada area untuk showcase-nya ya, dengan paparan atau bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi di sini nanti ada 2 area Bapak Ibu. Misalkan ini kita pakai ya ininya lah ya, apa namanya, pahit-pahitnya ya. Pahit-pahitnya kita pakai ruangan yang biasa kita gunakan yang di atas ya, Bapak Ibu ya. Ya syukur-syukur kita dikasih ada tempat yang lebih
representatif lagi ya, maksudnya yang lebih adem lagi gitu kan, lebih enak, nggak panas kayak di atas gitu ya. Nah, tapi misalkan kita ya, pahit-pahitnya kita ada di atas, berarti nanti di ruangan itu dibagi. Ruangan itu dibagi silahkan. Misalkan di area depan itu untuk terkait dengan area talkshow. Kita siapkan bangku-bangkunya. Misalkan nanti ada 4 bangku, ada untuk pembicara atau narasumber ya, ada moderator mungkin gitu kan. Seperti itu. Nanti akan ada tayangannya. Nah, itu di bagian depan. Nah, mungkin nanti di area belakang, di dinding-dinding itu, kita coba bikin showcase yang versi mininya lah. Maksudnya showcase yang kecil-kecilan aja. Karena memang ruangnya juga kan memang nggak terlalu besar. Jadi kita coba buat ya pameran kecil ya, showcase pameran kecil. Silakan ditata dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, ini kan di hari ketiga ini menyiapkan area ya 90 menit 1 jam setengah. Kira-kira Bapak Ibu eh, ini nggak apa namanya terburu-buru atau istilahnya apa ya, riwuh nggak kalau Bapak Ibu menyiapkan terkait dengan area di hari ketiga pada paginya? Ribet, Kalau Pak. misalnya Bisa sebelumnya ya? gua aja, Nah, betul kan? Ya, ya, kalau biar bisa sebelumnya kan, hari sebelumnya Iya, kan? Nah, melembur. ya betul. Ya. Berarti 90 menit ini kita pakai di hari eh, kedua ya. gua Sesuai dengan di sini nih di jadwalnya nih B3 kan. B3 itu di sini kan B3-nya adalah berbagi praktik implementasi PM. Nah, ini B3 ini kita pakai untuk ini menyiapkan area berbagi. Ya pokoknya nanti hari ketiga itu kita ambil 1 jam setengah lah ya. 1 jam setengah kalau ini ya 1 jam setengah untuk menyiapkan area berbaginya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya, Pak. dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Allah, Pak. Sedikit. Insya Allah. Ya, jadi 90 menit untuk menyiapkan area itu kita siapkan sebelum hari H-nya ya. Jadi hari kedua, mungkin di jam 2 atau di jam 1. Nah, kalau misalkan pekerjaan Bapak Ibu sudah beres, tugas-tugasnya yang ada di hari kedua itu. Ya, ya diharapkan jangan sampai malam lah ya. Kayak zaman dulu, kayak pendidikan guru penggerak itu kan menyiapkannya apa namanya sampai malam hari gitu kan, bahkan ada yang sampai nginep gitu ya. Tapi ya kita usahakan karena ini memang tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu apa namanya seperti gelar karya seperti guru penggerak. Jadi kita versi yang sederhananya aja lah gitu ya. Nah, kemudian di hari ketiga ini Bapak Ibu, berarti kita mulai dari registrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi 7:30 sampai dengan jam 8 lah misalkan. Kita melakukan kegiatan registrasi dan persiapan. Jadi nanti pengunjung, ya pengunjung itu bisa dari peserta PM, fasilitator, atau mungkin nanti ada dari eh, di apa tamu dinas gitu ya, atau tamu pengawas, ataupun dari eh, TPK-nya. Nah, nanti ini akan memasuki ruang berbagi praktik implementasinya. Nah, selanjutnya setelah masuk nanti Bapak Ibu selama waktu 225 menit, nih, maksudnya 225 menit itu 120 diskusi interaktif ditambah dengan 105 menit menerima umpan balik. Nah, Bapak Ibu melakukan kegiatan ya ini berbagi praktik baik dan juga terkait dengan showcase dan talk show ini. Bapak Ibu, kalau 225 menit ya, itu berapa jam kira-kira? Kurang 200 lebih 3 jam setengah lah, Pak. 4 jam kurang. ya, kurang lebih 3 jam setengah ya. Berarti 3 jam setengah itu kita ibaratkan gini lah Bapak Ibu ya. Kegiatan praktik ini kalau bisa jam 12 siang selesai gitu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Bisa ya. Jadi jam 12 siang semua kegiatan terkait dengan berbagi praktik baik ini itu selesai.
Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin setelah apa namanya setelah zuhurnya ya kita bisa merefleksikan atau kita bisa ya apa membereskan ya terkait dengan ini untuk persiapan refleksinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena memang kan nggak ini juga ya kalau misalkan terlalu lama sampai dengan setelah zuhur juga kan eh, namanya undangan kan ya tamu undangan nggak mungkin sampai standby sampai lama di sana ya. Jadi ya maksimal kita usahakan jam 12 selesai lah gitu ya. Itu. Nah, adapun kegiatannya Bapak Ibu di sini, jadi peserta nih Bapak Ibu nih ya, peserta diberi kebebasan untuk mengembangkan bentuk berbagi praktik implementasi PM dan pameran. Jadi tidak terikat ya, tidak mengikat, jadi peserta bisa mengembangkan. Jadi sebenarnya ide-idenya itu nanti harusnya datangnya dari peserta itu sendiri. Mau seperti apa talk show-nya, mau seperti apa showcase-nya. Sebenarnya itu datangnya dari Bapak Ibu sendiri sebagai peserta. Jadi fasilitator mah hanya sebagai memfasilitasi aja. Itu atau memberi saran lah seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan di diskusi ini, di diskusi interaktif, itu ada pembukaan ya. Nanti pembukaan kegiatan ini dipandu oleh host atau pembawa acara. Jadi dia nanti yang sebagai aktor ya, ada sebagai aktor sebagai host atau sebagai pembawa acara, ada sebagai moderator dan juga ada sebagai narasumber yang berbagi praktik baik. Jadi nanti kalau host itu tugasnya adalah dari awal sampai dengan akhir. Nanti apa namanya? Ya mendampingi ya, istilahnya ini kan apa kegiatan showcase dan juga ininya apa namanya praktik baiknya ya atau talk show-nya. Tapi kalau moderator, moderator itu nanti hanya memandu di kegiatan talk show-nya saja. Jadi setelah misalnya setelah host memberikan waktunya kepada moderator, nah nanti moderator lah yang akan eh, memberikan ya itu tadi ya istilahnya membawakan acaranya di kegiatan talk show-nya itu. Itu. Jadi di pembukaan ini nanti host yang berperan ya. Misalkan di pembukaan ada kegiatan apa namanya? Membaca ayat suci Al-Qur'an misalkan ya. Ya itu host kerjaannya kan yang membawa ini. Nanti ditunjuk siapa yang mau mengajinya atau yang membawakan kalam ilahinya. Kemudian nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya misalkan gitu kan. Ya silahkan siapa ininya. Nah, itu di pembukaan tuh Bapak Ibu ya. Kemudian misalkan di pembukaan kita mau pembukaan inti dulu, baru setelah itu ditutup. Nah, setelah itu baru kita mulai talk show misalkan ya. Nah, itu bisa juga silahkan. Misalnya di pembukaan inti ada pembacaan kalam ilahi misalkan. Yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada sambutan misalkan gitu ya. Mungkin ada sambutan dari ketua panitianya. Nah, kita bisa bentuk juga kan di sini sebagai ketua panitianya siapa nih? Yang sebagai ininya boleh penanggung jawabnya. Kemudian ada dari dinas ya, dari dinas untuk membuka acara kegiatan ini. Ya, nanti setelah dibuka baru silahkan ditutup dengan doa. Nah, itu kan pembukaan utama ya. Baru setelah itu nanti dilanjutkan dengan talk show. Silahkan, bisa ya. Nah, itu Bapak Ibu itu terkait dengan pembukaan. Nanti ya tekniknya bisa kita coba diskusikan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti eh, ada penyampaian kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini bisa juga di pembukaan bisa nih disampaikan silahkan. Nanti di pembukaan ada materi tentang kebijakan pemerintah daerah silahkan. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, nah di kegiatan terkait dengan talk show-nya nih, talk show-nya ya. Jadi nanti panitia berbagi praktik implementasi PM menyiapkan gulungan atau pilihan pertanyaan sesuai dengan kelompok fokus presentasi yang telah ditetapkan pada hari sebelumnya. Ya. Kemudian
perwakilan peserta yang keempat diberi kesempatan untuk memilih dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, panelis maksudnya ya, panelis. Kemudian panelis menjawab pertanyaan secara interaktif untuk menyajikan hasil implementasi pembelajaran mendalam secara menarik. Nah, tugas ini itu adalah seorang moderatornya yang ya istilahnya menyiapkan kegiatan-kegiatan itu ya. Jadi yang memandu memandu kegiatan itu silakan nanti oleh moderator ya. Kemudian setelah itu mungkin mungkin ya nanti ada sesi door prize ataupun ada kuis misalkan nanti ya. Silakan itu biar nanti eh, kegiatannya hidup ya, tidak boring, tidak bosan, tapi menggembirakan lah. Atau nanti misalkan ada pertunjukan misalkan ya. Misalkan Bu siapa mau menunjukkan bakat nyanyinya, silakan nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti ada di seling-seling itu nanti ada waktu untuk kegiatan ya ininya ya, kegiatan free-nya gitu ya. Ada yang mau menyanyi silahkan, atau ada yang mau menari silahkan juga ya, atau ada yang mau membawakan puisi ya silahkan. Itu nanti diatur lah ya. Nanti kita bentuk panitia kecil sebagai ketuanya. Kita bentuk juga nanti apa namanya moderatornya, hostnya siapa, dan yang paling utama adalah narasumbernya siapa. Nah, itu di antara Bapak Ibu semua itu ya terkait dengan aktor-aktornya. Nah, kemudian, nah ini ininya ya aktivitas di talk show-nya. Jadi panelis menjawab pertanyaan, kemudian diskusi terbuka, kemudian yang ketujuh kalau mau ada pemberian door prize silahkan, atau di sela-sela itu ada pemberian door prize juga silahkan ya. Jadi nggak terlalu saklek dengan poin-poin ini, tapi fleksibel lah seperti apa ininya. Kemudian juga penutupan bagi berbagi praktik implementasi ini silahkan. Nah, kalau di alur ini Bapak Ibu, setelah penutupan berbagi praktik, itu di 105 menitnya pengunjung diberikan kesempatan untuk menikmati artefak implementasi PM yang telah disiapkan peserta. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian pengunjung memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap sajian yang telah dipresentasikan. Kemudian pengunjung menulis dan memberikan refleksi implementasi PM, dan penutupannya, jadi penutupan berbagi praktik, jadi pengunjung dipersilakan meninggalkan area. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, ini kan kegiatan fleksibel. Misalkan ya, Bapak Ibu mau misalkan sebelum kegiatan talk show misalkan ya, sebelum kegiatan talk show, pengunjung diberikan kesempatan dulu nih untuk melihat terkait dengan showcase yang sudah kita siapkan di belakang. Itu boleh, silakan Bu. Ya, Bapak Ibu ya silakan. Misalkan diberikan eh, ini dulu apa namanya? Waktu untuk mengamati ya ataupun menikmati terkait dengan pameran yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu silahkan ya. Atau misalkan terkait dengan berkunjung ke ininya nanti aja deh setelah talk show selesai gitu kan. Setelah talk show selesai ya silakan juga, nggak masalah ya. Gimana baiknya saja Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan kegiatan hari ketiga ya. Nah, adapun Bapak Ibu di sini kan nih saya di poin nomor 3 ya. Panitia berbagi praktik implementasi PM menyiapkan gulungan pertanyaan sesuai dengan kelompok fokus presentasi yang telah ditetapkan di hari sebelumnya. Jadi fokus presentasinya apa sih? Fokus presentasinya terkait dengan praktik baik itu. Nah, kita lihat di hari ketiga ya. Hari ketiga. Mana nih hari ketiga nih? Hari ketiga, hari kedua. Di hari kedua ya. Fokusnya apa saja? Coba. Nah, ini hari kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nih hari kedua. Jadi fokusnya apa saja sih? Nah, jadi fokus nanti yang akan dilakukan dalam implementasi praktik baik itu silakan Bapak Ibu nanti kita bagi kelompok ya. Nanti mungkin ada yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, hasil belajar siswa, atau terkait dengan inovasi yang diterapkan, atau terkait dengan refleksi dari pengalaman mengajar, itu silahkanlah pokoknya ya, nanti terkait dengan fokus presentasi. Nah, nanti setiap kelompok, ini ya, di hari kedua nih, setiap kelompok mempresentasikan fokus utama yang mereka pilih dan mendiskusikan alasan pemilihan fokus tersebut.
Nah, sekarang pertanyaan saya untuk aktivitas ketiga dulu nih Bapak Ibu nih, yang hari ketiga. Kira-kira sudah ada gambaran belum Bapak Ibu? Sudah ada Kenapa gambaran sekarang kan? jawab menarik? Ya, tapi minimal udah ada gambaran kan ya? Bikin apa pasti. Sudah, Walaupun nanti bahannya gimana atau ini belum belum tahu gitu ya. pokoknya Oh, Serius? saya mah agak mumet. kayaknya kalau dari awal tahu akhirnya gini Pak, nggak akan ada yang ikut deh. Iya bener. Kita tahunya Iya. biasa aja. Nah, sebenarnya ini Bu, maksudnya ya memang nggak terlalu apa ya? eh Kita buat simple sebenarnya bisa, kita buat simple gitu ya. Tapi memang ya itu yang harus kita lalui, kita jalanin gitu tuh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, untuk menyiapkan hal-hal itu kan mungkin ada yang terlewatkan gitu ya, ada yang terlewatkan ininya, asesmennya atau produk siswanya. Aduh, saya belum ngambil ketika pembelajaran saat itu yang di OJT 1 atau di OJT 2 kita belum ngambil ini. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu nih, selama masih ada waktu sampai dengan tanggal 10 ya, sampai dengan tanggal 10 nih Bapak Ibu nih. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan praktik baik lagi ya terkait dengan ya PM ini Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti, oh saya belum ada terkait dengan ininya, apa namanya, eh keterlibatan orang tua ataupun keterlibatan eh yang lainnya gitu kan ya, eksternal gitu kan, itu bisa nanti Bapak Ibu silakan didokumentasikan gitu tuh, ya. Mumpung masih ada waktu di sampai dengan tanggal 10 lah ya. Semoga sih nggak ada perubahan sampai dengan tanggal 10 November yaitu hari Senin. Berarti kalau tidak ada halangan di hari Rabunya di tanggal 12-nya itu kita melakukan showcase dan talk show-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu masing-masing mempersiapkan ya terkait dengan implementasi praktik pembelajaran mendalamnya. Mau digarap ulang lagi dari awal misalkan, ya silahkan ya. Nanti harus ada bentuk ininya kan, dokumentasi-dokumentasinya berupa yang tadi saya sebutkan ya. Ada yang berhubungan dengan apa namanya, eh, hasil-hasil penilaiannya, kemudian yang berhubungan dengan apa namanya materinya, produknya, misalkan gitu kan ya. Nah, di sini Bapak Ibu nih, di hari kedua nih ya. Nah, hari kedua ini peserta mulai merancang aksi untuk kegiatan, rencana aksi untuk kegiatan berbagi praktik implementasi mereka ya, mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, selama, atau setelah acara showcase. Ya, nanti yang perlu disiapkan, ditentukan elemen-elemennya, seperti materi presentasi, materi media pendukung, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap bagian presentasi. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini setiap kelompok menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipilih oleh pengunjung. Nah, nanti Bapak Ibu nih, ya, silakan tiap kelompok menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipilih oleh pengunjung melalui kayak undian tadi nanti kan ya. Nah, nanti ada yang milih satu, nah pertanyaannya apa, nanti tinggal dijawab oleh si narasumbernya itu, ya, si narasumbernya. Jadi nanti Bapak Ibu yang maju adalah satu orang aja Bapak Ibu ya, maksudnya setiap kelompoknya itu satu orang ya. Jadi perwakilan saja, nggak semuanya maju di setiap kelompoknya itu sebagai narasumbernya. Nah, kemudian nih peserta merancang materi presentasi yang akan digunakan selama berbagi praktik implementasi PM. Ya, yang mencakup penjelasan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran mendalam yang terangkum dalam pertanyaan. Kemudian, setiap kelompok mengembangkan pameran dokumentasi proses pembelajaran secara efektif tuh Bapak Ibu tuh ya. Jadi nanti yang ada di showcase itu apa saja sih? Ya terkait dengan dokumentasi selama proses pembelajaran. Baik itu foto, video, ataupun laporan-laporan yang lainnya, ataupun produk, ataupun yang lainnya lah pokoknya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu
Nah, nanti ada simulasinya juga ya. Nanti ada simulasinya. Jadi persiapan sebelum hari H kita akan melakukan gladi bersihnya dulu lah nanti. Itu ya. Silakan Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan Izin Pak. atau Pak langsung aja Pak pilih siapa moderatornya, siapa hostnya, siapa yang kira-kira jadi narasumbernya gitu ya. Ada yang siap Bapak Ibu? Bapak boleh bertanya? Boleh, boleh, boleh Bu. Ya, banyak banget nih Pak pertanyaan. Boleh. Iya, Oke, silakan mohon Bu. izin ya Pak ya. Bapak Hmm. Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin bertanya Pak, mungkin secara bertahap ya Pak ya. Semoga mewakili Ya boleh. pertanyaan teman-teman. Mulai dari hari pertama ya Pak ya. Hari Hmm. ke-1 terkait evaluasi hasil implementasi. Kalau ini berarti setiap individu nanti menampilkan eh, untuk berbagi strategi apa ya? Ya betul Individu. Bu. Oke, Mm-mm. yang ini individu. Individu itu. It- Ya. Iya, siap. Yang sudah dipersiapkan sama Bapak contoh di situ ada semuanya apa saja. Kemudian untuk yang Hmm. kedua, untuk mata pelajaran Pak, ini mungkin berkaitan dari hari pertama sampai hari nanti ketiga ya pelaksanaan. Hmm. Apakah kita, karena saya lihat semua LK itu ada mata pelajaran atau topik atau project ya Pak ya. Hmm. Ini tuh mata pelajarannya apakah selalu sesuai dengan yang kita kemarin RPP kan atau bisa mapel yang lain? Untuk yang ini ya, untuk yang sebenarnya gini Bu, ini kan format yang saya buat saja ya, gitu ya. Hmm, Nah ini format yang saya buat takutnya nanti Bu Ria ada format lain gitu kan terkait hmm, dengan hmm, itu yang tidak ada misalkan tidak ada mata pelajarannya atau apa hmm, gitu ya. Itu boleh-boleh aja sih, maksudnya nggak harus ada ininya. Tapi kalaupun misalkan ada mau mata pelajarannya, ada proyeknya, ya sebenarnya boleh. eh, hmm, yang lain juga silakan aja lah gitu tuh ya. Takutnya kita kalau pakai topik itu mentok terus gitu kan ya terkait dengan betul. ya prosesnya atau apanya atau kita mau sebenarnya oh ada nih yang lebih ini. Tapi kalau terkait dengan evaluasi ini mah ya yang hari pertama nih Bu ya, Hmm, yang evaluasi ini mah sebenarnya itu yang ketika kita melakukan OJT Bapak Ibu. oke, siap. Itu ya. Hmm. Berarti kalau yang evaluasi kita hari pertama tentang RPP yang kita UJT-kan ya Pak ya. Ya, Terus betul. Itu pas untuk hari yang pertama. selanjutnya kemarin juga sempat ngobrol sama Bu En cerita sekilas tentang praktik baik. Terus kata saya ini saya berbicara tentang saya. Bu, kalau saya kan PPKN saya sampaikan saya waktu itu terkait norma dan waktu itu bentuknya Hmm. video kata saya tidak ada hasil karya. Terus apa yang dibuat Hmm. boleh tidak di kelas saya itu maksudnya dalam artian kita pernah melakukan PM bukan pernah memang kita sudah melakukan PM kan di mapel yang lain ya Pak ya. Kayak Hmm. Hmm. misalkan kemarin ketika materi PKN saya sudah pindah ke musyawarah ada kegiatan diskusi kayak rapat DPR gitu. Untung saya Hmm. dokumentasikan. Terus bahasa Indonesia juga kegiatan mengamati anak-anak laporan pengamatan Hmm. saya dokumentasikan itu ketika nanti pameran apakah fokus ke hasil karya satu mapel atau semua mapel yang memang kita punya di kelas kita tampilkan? Intinya sih gini Bu ya, kalau untuk Hmm. showcase itu apa yang Bapak Ibu sudah lakukan terkait dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Oh, Nah tidak itu terfokus bisa satu mapel ya Pak dibuat ya? ya dibuat rangkaiannya gitu Bu, dibuat rangkaiannya silahkan itu ya. Jadi tidak terlalu terfokus pada eh, ya syukur-syukur ada satu mata pelajaran itu misalkan ada terkait dengan misalkan ya Oh, dokumentasi terkait kalau ya tadi katanya kata Bu Ria bilang kan kalau PPKN memang nggak selalu ada produk gitu kan ya, tapi iya mungkin betul Pak. prosesnya mungkin ya. Nah mungkin ada Hmm. proses debatnya atau proses sidang tadi atau apa ya silakan aja boleh Bu, silakan ditampilkan itu. Itu terkait dengan namanya juga terkait dengan aktivitas pembelajaran mendalam gitu ya. Nah itu. Atau misalkan gini nanti Bu Ria jadi narasumber misalkan ya. Jadi narasumber nih. Kan waktu di OJT misalkan Bu Ria mengambil topiknya terkait dengan apa tadi kemarin tuh, Bu. Terkait dengan topiknya misalkan Pancasila misalkan gitu ya. Nah, mau eh, membahas tentang ini aja di waktu apa namanya nanti ketika saya lagi praktik baik membahas tentang musyawarah ya.
Itu boleh aja silahkan di ini kan, di apa namanya, dijabarkan ya terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, prosesnya itu. Jadi tidak harus ini, tidak harus pada saat OJT itu kalau untuk yang praktik baiknya itu. Jadi apapun yang ada di kira-kira yang ada di kepala Bapak Ibu gitu ya terkait dengan untuk praktik baik ini silahkan dituangkan aja itu Bapak Ibu. Mungkin Bu En bisa membantu menjawab. Halo Bu En atau Bu Ria masih? Halo. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Punten Pak terhempas. Oh iya, gitu Bu Ria Oh, ya. siap Pak. Jadi Terus Pak, untuk praktik baik mah maksudnya Ibu punya apa konsepnya gitu ya? Atau hmm, nanti di kelompok itu ada konsepnya apa? Ya nggak apa-apa silahkan nanti dituangkan aja dengan hmm, hal-hal baru lah gitu ya. ya siap Gitu. siap. Pak, kalau ngelihat kan ini hampir sama dengan CGP ya. Kalau lihat ketika praktek baik terakhir itu pameran segala macam. Kalau di CGP kan dulu Betul, ngelihat walaupun ya saya tidak ikut, tapi kan waktu itu datang ketika menyaksikan teman ya Pak ya. Itu kan dibuat betul. per kelompok ya Pak ya. Ini yang sekarang nih kita misalkan ada kurang lebih 24 orang ya. Itu tuh ketika Hmm. pamerannya apakah nanti dibuat kelompok berdasarkan kelompok-kelompok apa satu kelas? Di situ kan lihatnya Untuk ya. kegiatannya gini Bu, Hmm, ya kalau ketika yang guru penggerak itu kan untuk yang sebagai narasumbernya itu di ini ya ditunjuk biasanya. Saat itu hmm, tuh kita tunjuk, maksudnya di antara hmm, 100 CGP berapa hmm, orang yang mau menjadi narasumber, 5 orang ya kita pilih hmm, 5 orang itu udah gitu kan. Nah kalau yang hmm, lainnya sih per kelas kan, kalau untuk yang showcase-nya itu per kelas hmm. gitu kan, karena kita Iya mainnya kelas betul. kalau di guru penggerak itu. Hmm, Nah kalau di sini kan yang melaksanakan eh, kita semua nih ya, yang hmm, melaksanakan kita aja nih sekelas itu. hmm, Ya boleh hmm, nanti misalkan eh, karena ruangannya tadi terbatas ya, ruangannya hmm, terbatas. Jadi semaksimal mungkin silahkan kalau Bapak Ibu mau menampilkan per item masing-masing gitu ya, di situ silahkan, atau per kelompok juga silahkan gitu ya. Jadi ya kalau bisa tampilkan hal-hal yang baik lah di situ ya, yang terkait dengan proses kegiatan implementasi pembelajaran mendalamnya itu Bu. Itu. hmm. Iya, Atau kalau iya kita karena mau atur, udah per kelompok aja, per kelompok di showcase-nya, maksudnya nanti ada mungkin meja-mejanya gitu kan ya, silahkan gitu Bu. hmm, iya baik Pak. Eh, jadi soalnya tadi kan baca di Bapak itu ada per kelompok ya. Ada ketika Mm-mm. mempersiapkan per kelompok. Kalau menurut saya sih enaknya kita kompak semuanya namanya tadi satu kelas ya. Jadi yang penting ini hasil karya Ya. batch 3 misalkan ya. Untuk Mm-mm. pameran, kalau untuk pameran. Berarti kalau untuk yang nanti presentasi mah ngambil walaupun nanti pertanyaannya perwakilan setiap kelompok ya Pak ya. Kan ada pertanyaan. Mm-mm. Itu Mm-mm. kelompoknya itu mungkin kita kan waktu awal kan ada 5 kelompok ya Pak ya. Ada 5 kelompok. Mungkin bisa menggunakan kelompok itu, kemudian biar tidak bentrok ngambil temanya apa, mungkin dikocok ya Pak ya. Khawatirnya kan semuanya milih strategi. Nanti pertanyaannya strategi Mm-mm. semua. Jadi hari sebelumnya Ya. mungkin kita kocok dulu biar pertanyaannya sama. Terus ketika pas hari H, yang tampil cukup satu orang saja mewakili satu kelas itu sebagai narasumber. Nah, untuk yang tampil sebagai narasumber ya Bu ya, ini kan Iya. kita ada durasi waktu yang tadi Bu eh, Ria
ini katakan ya terkait dengan waktu itu 3 jam lebih ya, 3 jam setengah lah ya, 3 jam setengah kan. Hmm. Nah, kalau misalkan kita pakai hanya satu narasumber, ya, Hmm. itu mungkin waktunya eh, apa ya terlalu lama untuk si narasumber itu gitu tuh ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau kalau bisa ya ini idealnya ya Bu ya, idealnya Hmm. itu nanti narasumbernya tiap kelompok. Jadi maksudnya gini, kita kan Iya waktu awal Kang, itu ada lima kelompok kan, betul. ya, Hmm. ada 5 kelompok. Nah, sekarang kita coba bikin kelompok lebih besar lagi Bu, misalkan, Hmm. ya. Jadi misalkan cuma ada 3 kelompok misalkan, atau ada 4 kelompok misalkan. Berarti nanti ada narasumber sebanyak 4 orang dengan tema yang Berbeda. atau dengan fokus atau topik yang berbeda gitu. Nah, Oke, sekarang ini siap. kalau kita kasih waktu untuk narasumber itu 30 menit misalkan dikali 4 ya, dikali 4 berarti udah 120 menit kan? Hmm. Iya. Nah, itu kira-kira 120 menit itu eh, mencukupi nggak gitu dengan kegiatan kita di hari ketiga itu. Yang tadi di hari ketiga itu dikasih waktunya 220 menit ya, 225 menit. Hmm. Soalnya kan kalau apa nih, takut saya salah bayang, Pak. Misalkan gini, saya kembali Hah? menyimpulkan dari Pak Rahmat. Kita kan sudah pertanyaan itu kan dibuatnya dari kita ya, Pak ya. Jadi Hmm? responden yang nanya itu kan misalkan tamu yang hadir, mereka mengambil yang kita simpan pertanyaan ya, Pak ya. Misalkan saya Betul. lupa tadi ada berapa tema, anggap ada 3 tema ya, Pak ya. Berarti kita bagi Hah? 3 kelompok. Setiap kelompok Hmm, itu membuat pertanyaan sesuai temanya. Misalkan anggap satu pertanyaan betul. ya, Pak. Berarti dikocokkan cuma Hmm. ada 3 pertanyaan. Ya kan, Pak ya? Sesuai tema. Jadi Misalkan, iya. satu tema itu mungkin ya, mungkin ada Hmm, beberapa pertanyaan betul. dari Kalau topik satu itu kalau gitu kurang. tuh. Iya, betul. Soalnya Gitu kalau ya, satu mah terlalu sedikit ya, Pak ya. sedikit. Jadi Eh, iya, misalkan ada tamu, misalkan ada tamu hmm, 3 orang nanya nih ya, nanya nih. hmm, Narasumbernya kebetulan Bu bagian Ria gitu kan narasumbernya, ya. Fokusnya yaitu yang berhubungan dengan misalkan terkait dengan fokusnya apa? Di sini kan fokusnya tadi strategi, tuh sebentar. strategi, Contoh hasil belajar siswa misalkan gitu ya, atau ya, strategi pembelajaran. Nah, hmm, nanti si 3 penanya itu kan ngambil tuh dari iya, yang itu ya, kocokan itu kan. Nah, mungkin dia ngambil satu pertanyaan karena ada 3 orang, jadi ada 3 pertanyaan kan yang berbeda. hmm, Nah, itu jadi hmm, gambarannya itu nanti mereka bertiga itu bertanya ke Bu Ria terkait dengan tema strategi pembelajaran itu. iya. Jadi intinya mah Dan yang pertanyaan pasti, itu, ah, eh, jadi pertanyaan itu akan dijawab oleh narasumber yang kaitannya dengan tema yang dia memang betul, sudah masuknya. Seperti itu ya, Pak. Oke, siap. betul, ya, Oh, betul, ya, betul ya. insya Allah Sudah ada bisa gambaran Bapak dipahami. Ibu ya. Jadi, ya, pokoknya eh kita baginya berapa kelompok ya enaknya ya? 3 kelompok aja atau 4? Kalau 4 terlalu banyak ya. Temanya ada berapa itu, Pak? Temanya sudah baku seperti itu Kalau dari Bapak? kalau di sini fokus presentasi kelompok itu fokusnya ya Hmm. bisa terkait dengan strategi pembelajaran, hasil belajar siswa, inovasi yang diterapkan, atau refleksi dari pengalaman mengajar. Jadi ada berapa tuh? 1, Nah, 2, 3, 4. iya, berarti Ada 4 empat kelompok. sih. Mm. Iya. Sebenarnya Ini kalaupun 4 juga nggak masalah, mau 4 misalkan. Nanti tinggal kita bagi waktunya aja gitu ya. Kalau misalkan waktunya nggak terlalu ini, atau sempit waktunya ya kita bagi cuma misalkan berapa menit, 25 itu. Nanti kan yang mengarahkan atau kita yang mengatur si moderatornya itu kan. Itu. ya, kalau jawab satu pertanyaan kan pasti cepat, Pak. Paling cuma 5 menit, 10 menit. Betul, betul. Heeh. Pak, punten, Pak. Jadi nanti, Yang tamu, mm, ya, iya, Pak. gimana Bu? Tamu yang datang itu jadi yang kata Bapak ada orang tua dengan siswa itu. Oh, nggak jadi, Iya, nggak Pak. jadi. Itu nggak jadi. Oh, jadi nanti yang Jadi, bertanya itu tamunya siapa aja, Pak? Selain dari dinas. nah, kebetulan kan tadi ya, saya bilang tadi, Hmm. ya bersyukurnya mungkin ya, ini bersyukur juga ya. Bersyukurnya kelas yang batch 3 ini mah nggak ada kelas kepala Masak. sekolah gitu Ya, kan. betul. Iya. Nah, Satu.
kalau yang batch 4 itu ada kelas kepala sekolahnya. Berarti nanti Iya betul. tamunya adalah kelas Kepala kepala sekolah. sekolah dengan fasilitator kelas kepala sekolahnya ditambah dengan Hmm. tamu dinas ya, Hmm. perwakilan tamu dinas, pengawas mungkin kalau ada dengan tuan rumahnya. Itu. Itu juga tuan rumah nggak semuanya mungkin kan. Karena Hmm. mungkin mengajar juga gitu. Nah, jadi kalau kita batch 3 mungkin diisi oleh ya tadi tuan rumah sebagian mungkin atau beberapa Iya, orang gitu iya. kan. Perwakilan dinas atau pengawas gitu kan. Beberapa orang doang, paling satu dua orang doang kan. Dengan Bapak Ibu semua. Iya betul. Jadi nanti yang bertanya mungkin dari peserta juga mungkin Bu. Jadi Iya. tidak hanya dari tamu dinas itu gitu ya. Atau dengan pengawas atau tuan rumah. Mungkin juga ya Bapak Ibu sendiri yang nanya nantinya. Gitu. Iyalah Ya, yang penting mah kita menunaikan tugas akhir ya ya, Pak ya. betul, Iya betul. betul. Ya, Ya diharapkan terima tadi kasih. ya Bapak Ibu ya, semuanya pokoknya harus hadir lah 4 hari itu, jangan ada yang eh, Ya Allah. berhalangan. Ya, saya harapkan semuanya sehat semua lah, itu Bu. Amin amin amin. Iya siap. Ya. Pak nanti minta dikirim ya yang tadi Bapak di screen itunya ya. Yang Oh file ya yang boleh. agenda. Biar kita Ya pelajari boleh. lagi mumpung ada berapa hari kan kata Bapak tadi biar kita lebih detail mempersiapkan apalagi hari pertama kan lumayan juga ini. Betul betul. Pokoknya 10 hari ini sebelum tanggal 10 misalkan ya, atau Iya. 12 hari ini, ya Bapak Ibu silakan kalau mau misalkan, saya mau bikin implementasi pembelajarannya yang ini lagi nih, apa namanya, Mm-mm. yang lebih keren Baru. lagi, ya Hmm. silakan nggak apa. Atau Siap. saya nanti mau ada apa namanya testimoni misalkan dari siswa terkait pembelajaran mendalam yang saya implementasikan, atau ada testimoni dari guru lain di sekolah, gitu kan? Ya, Mm. silakan pokoknya Siap. Bapak Ibu berkreasi sebaik mungkin lah gitu ya terkait dengan implementasinya. Gitu Siap ya Pak. Bapak Ibu ya. Ya minimal Ya. sekarang hari ini sudah ada gambaran dulu lah. Nanti masalah siapa yang eh, maju sebagai narasumbernya nanti dari kelompok masing-masing kan. Nah itu. Iya. Eh, Bu En, halo Bu En. Halo, Ampura dari belakang. Ya gimana Bu? Gimana Bu? Silakan Bu. Udah cukup dari parameter jelas itu. Udah cukup ya. Heeh. Takut Ibu nanti punya ide gitu tuh. Enggak, paling gak itu Enggak tuh ya? kondisian pertanyaan jawabannya harus sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi Betul, Betul. yang betul. yang jawabnya teh gitu. Kalau bisa pegang Iya. jawaban di tangan. Iya. Apalagi pertanyaannya kan udah kita siapkan sebelumnya sebenarnya ya. Jadi Betul, mungkin udah ada pertanyaan dan jawaban jawaban-jawaban itu. disiapin. Heeh. Ya. Pokoknya kegiatan di hari ketiga itu mah pokoknya ini aja Bu, have fun aja lah. Kita Mm-mm. mau Siap. adakan apa namanya apa namanya Nanti tadi tuh berikan yang pentas Pak. door prize silahkan. Mau ada Bu Ria mau tampil nyanyi silahkan gitu tuh ya. Ada Bu Nusria nanti Pak. Ya atau Bu Nusria mau tilawatian silahkan nggak Ya. apa-apa. Pokoknya biar Jadi saya Nusria mah nggak diem usah. aja Pak di belakang Pak. Jadi nggak usah tegang Boleh lah di hari aja. ketiga enjoy aja. Pokoknya hari ketiga itu Bapak adalah hari mau milik nanya. ibu-ibu semua. Ya, Pak mau nanya. boleh, boleh Bu. Apa pertama kan berarti kita harus ngebentuk kelompok baru Kelompok. ya Pak ya. Ya, betul. Kalau bisa sekarang sekarang ditentukan gitu biar kita bisa kerja. Kedua, Oh, gitu ya. Hah? saya tuh kepikiran kalau kita ngundang orang dinas dan orang-orang yang lain, berarti kan kita butuh ada konsumsi tuh Pak untuk mereka tuh kan ya. Nah, itu Hah? konsumsinya dari siapa gitu. Oke, luar Apakah biasa. dibebankan ke murid, maksudnya kita, atau memang udah ditanggung sama pemerintah gitu. Ah, Terus ah. Donatur yang Bu Nusria. ketiga, yang ketiga juga sama Pak. Kan waktu kemarin sebenarnya kita tuh udah nyari-nyari di TikTok ternyata kan udah dapat gambaran sih sebenarnya kan. Hmm. Terus kita buat kayak apa bahan aja bukan bahan ajar sih hasil karya lah gitu kan. Hmm. Itu kan juga kayaknya tuh butuh peralatan ya Pak gitu tuh.
ada nggak sih gitu tuh juga bantuan ya kali aja dari panitia gitu biar kita tinggal make gitu nggak ngeluarin duit lagi gitu. Ya Allah. Itu aja Oke, Pak, oke. makasih ya Pak. Ya, sama-sama, Bu. Jadi terkait konsumsi, itu memang konsumsi itu yang menyediakan adalah panitianya ya, Bapak Ibu ya. Jadi sejumlah dengan, pokoknya sejumlah dengan undangan yang ada lah mungkin gitu ya. Jadi itu eh, panitia, Bu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot mikirin apa namanya, nggak perlu mikirin konsumsi. Mm-mm. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan. Nah, mungkin kalau peralatan kayaknya kita yang ini, Bu, Bapak Ibu ya, kita yang menyediakan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu minta kakak sekna gitu. Ibu mau praktek ini. Sama ibu ya diompori ya di grup Kepsek. Misalkan mau Serunya gitu. mau buat banner gitu ya, banner. Nah, itu berarti kan harus ini sendiri itu ya, modal sendiri itu. Karena sejauh ini nggak ada terkait dengan apa namanya obrolan ya dengan pihak panitia BGTK-nya terkait dengan ya masalah itu tadi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kecuali waktu zaman BGTK ya. Kalau zaman zaman apa? Guru penggerak. Kalau zaman guru penggerak CGP. waktu itu Iya, CGP ada itu apa waktu itu siapa? ada, tapi memang nggak seberapa gitu. Tapi ada gitu tuh ya Bapak Ibu. Gitu. Makanya saya bilang tadi ya seminimalis mungkin lah gitu tuh. Kita kita pokoknya potensi-potensi yang ada si A mempunyai ini, si B mempunyai ini, ya kita coba gabungkan saja. Maksudnya kita pakai coba buat jadi sebagai ya ini ya sebagai tambahan referensi lah itu Bapak Ibu. Mau dibagi kelompok sekarang atau gimana? Ya Atau Pak, nanti aja? sekarang aja Pak. Sekarang aja. Kita itu ada berapa? Wow, berapa orang sih? Mau ditentukan apa gimana Bapak Ibu? Tentukan sama Bapak saja nanti share aja di grup. Oh gitu ya, gitu aja ya. Iya, takut kalau Nanti, ini kan makan waktu, Pak. uh Kasihan. iya betul udah lewat lagi nih ya. Kan targetnya Iya. 1 jam doang ya. Jadi nanti saya dengan Bu EN pilih-pilih gitu ya anggota kelompoknya. Nah nanti saya share, kita share ya di grup aja gitu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Nah, oke. Iya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oh, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Ya, selamat beristirahat. Sampai ketemu nanti di IN 2 ya, tanggal 10. Mungkin ada kata penutup dari Bu En? Cukup Pak Rahmat. Cukup ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Pak, Bapak, ini Ya, nggak ya, jadi Pak gimana? kita bikin seragam nih. Ya, itu saya serahkan kepada Bapak Ibu semua, itu mah. Ya, mau pakai kostumnya misalkan ketika di hari ketiga mau pakai kostumnya hitam-hitam semua, boleh. Ya, serah Mau pakai aja, Pak. kostumnya putih-putih semua, kayak ibu pengajian, boleh. Silakan. Seragam Jumat, batik Banten, Pak. Biasakan punya Ya, ya semua. boleh. Ya, Ya silakan udah nggak apa-apa. Pak. Ya, Ya udah. kalau memang kita istilahnya kesulitan terkait dengan seragam, ya udah pakai pokoknya yang penting kompak, cari yang misalnya warnanya sama ataupun yang motifnya sama atau bagaimana lah pokoknya yang Yang sering kita biasa senada Pak, gunakan. yang senada. Udah. Ya, yang senada seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya Ya, Pak. yang penting esensi esensi di hari ketiganya itu dapatlah terkait praktik baiknya ya, gitu. Oke, saya tutup, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, bos ya. Ya, Bu.